Bapak Ibu, kembali lagi bersama dengan saya Petrus Marinusia di channel Gereja Betel Indonesia Camp David. Saudara, dalam kesempatan yang baik ini kembali saya menayangkan pesan firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba Tuhan Pendeta Richard Bambang Jonan. Beliau ini tidak asing di dalam telinga kita, dalam pandangan kita karena beliau punya dedikasi yang luar biasa atas negeri ini, khususnya di wilayah Sumatera Utara. Beliau begitu luar biasa dipakai oleh Tuhan di dalam menanam gereja-gereja. Nah, ketika beliau sudah mulai berkembang pesat, maka beliau itu ada peningkatan yang luar biasa yang mengajarkan kita tentang kasih persaudaraan. Dan ketika kita berkembang, mana lebih penting, jabatan atau hubungan? Nah, saudara, karena dalam hal ini mengingatkan kita bahwa intisari daripada firman Tuhan adalah kasih. Nah, mari kita saksikan dengan seksama, tonton sampai tuntas video ini agar Anda menerima berkat seutuhnya sebagai berikut. Nah, 2000 tahun yang lalu Alkitab menuliskan tentang anak yang hilang yang tadi disampaikan oleh Yosua. Tetapi 2000 tahun kemudian cerita itu saudara berubah, bukan lagi menjadi anak yang hilang, tapi menjadi bapak yang hilang. Nah, mungkin Anda bertanya, loh kok bisa? Karena Alkitab menubuatkan pada hari-hari terakhir hati bapak-bapak akan berbalik kepada anak-anak, dan hati anak-anak juga akan kembali ke bapak-bapaknya. Nah, pertanyaannya mau sampai jam berapa kita? Yang di depan semangat, yang di belakang gimana? Masih semangat? Saya akan mulai dengan mengajak Anda untuk menyembah. Mazmur pasal 42. Lagu yang tadi dinyanyikan oleh Pastor Akira. Itu ditulis oleh suatu suku yang bernama Bani Korah, yang dipakai oleh Tuhan itu untuk melayani di tempat yang maha kudus. Setiap ibadah, maka Bani Korah itu selalu ada di depan, karena Bani Korah itu dipakai oleh Tuhan untuk mempersiapkan peralatan-peralatan di tempat yang maha kudus. Tapi pada satu hari Israel dikalahkan oleh musuh dan mereka terpaksa meninggalkan Yerusalem, tempat di mana mereka beribadah. Dan di dalam pelarian, maka Bani Korah merindukan pelayanan yang biasa dia lakukan di setiap kebaktian. Dan dia melihat ada seekor rusa. Rusa ini adalah seekor binatang yang memiliki kecepatan dalam berlari. Dan rusa ini, saudara, disebut adalah seekor binatang yang lahir hanya untuk berlari, born to run. Tetapi kelemahan daripada rusa adalah yang pertama, kalau dia berlari dengan cepat, maka detak jantungnya itu akan meningkat. Sama seperti kalau kita berlari di atas mesin treadmill, maka detak jantung kita makin lama itu makin bertambah. Dan kalau dia tidak stop dan dia tidak berhenti, maka pembuluh darahnya tidak akan tahan dan pembuluh darahnya itu pasti pecah. Dan seekor rusa akan mati kalau dia tidak berhenti berlari. Dan yang kedua, kalau kita berlari, saudara, maka kita akan mengeluarkan keringat karena suhu tubuh kita naik menjadi panas. Dan kemudian keringat itu akan mendinginkan suhu tubuh yang naik oleh karena kita berlari. Nah, oleh sebab itu pada waktu seekor rusa itu dikejar oleh pemangsanya,
maka seekor rusa itu akan mencari sungai, tempat di mana yang pertama dia bisa menenggelamkan tubuhnya supaya suhu daripada tubuhnya itu turun. Dan yang kedua, dia akan minum dengan begitu puas untuk melepaskan dahaganya dan untuk mengembalikan cairan tubuh yang hilang karena dia berlari. Dan pada waktu seekor rusa itu bertemu dengan sungai, tempat di mana dia berlindung dari kejaran musuhnya, maka di dalam keletihannya rusa mengeluarkan suatu suara seperti ini. Ahaf, ahaf, ahaf. Dan dari kata itu maka keluarlah kata Ibrani ahava, yang artinya adalah cinta. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini saya ingin bertanya, berapa banyak daripada Anda yang merindukan Tuhan? Kita saja seperti rusa, ora batakara lama shandi dia. Panggil nama Yesus, 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 bagiku, Yesus, Kau segalanya. Mari bersama-sama. Yesus, Yesus, Kau berarti. Yesus, Kau segalanya bagiku. Segalanya. Mari sekali lagi. Saya minta musik saja. Tuhan, kami rindu akan hadirat-Mu seperti seekor rusa merindukan sungai-Mu. Maka demikian kerinduan kami kepadamu ya Tuhan. Dan kami berdoa, datanglah segera ya Tuhan Yesus. Datanglah segera. Maranatha, Maranatha, Maranatha. Oh, rabatakara labasini rabatakara. Mari berdoa ya Tuhan, lawat bangsa kami. Tuhan, lawat negeri kami. Tuhan, lawat kota kami. Oh, rabatakara labasini dia. Saudara, mari saya undang kita bangkit berdiri.
Mari berdoa buat kota, buat bangsa, buat negeri yang kita kasihi. Oh, rabatakaralamatu, ya Tuhan rawat Indonesia, Indonesia. Kami menyerukan namamu, ya oh, nama negara lamatu, biarlah basan. Kami berdoa untuk pemimpin-pemimpin daripada negeri ini. Tuhan sinarilah para pemimpin bangsa, pemimpin negeri, pemimpin daripada gerejamu dengan terang yang berasal daripada wajahmu, yang memberikan damai dan sejahtera buat kami. Kami berdoa ya Tuhan, curahkan roh-Mu yang kudus atas bangsa dan negeri kami. Bukankah Engkau berjanji pada hari-hari terakhir Tuhan akan mencurahkan roh-Nya yang kudus ke atas setiap manusia, sehingga laki-laki dan perempuan, tua muda, besar kecil dipenuhi dengan roh-Mu. Orang-orang tua akan memperoleh mimpi, anak-anak, pemuda-pemuda akan memperoleh nubuatan-nubuatan dan penglihatan-penglihatan. Kami berdoa untuk kebangunan ini. Kami berdoa buat janji-Mu ya Tuhan. Bukankah Engkau berjanji bahwa pengenalan akan kemuliaan-Mu seperti air laut yang menutupi bumi? Maka kami berdoa ya Tuhan, biarlah gelombang itu terjadi atas bangsa kami, Indonesia. Oh, rabatakaralamatu. Kami berdoa di bawah pemerintahan Bapak Presiden Prabowo, Engkau akan membawa Indonesia untuk masuk kepada Indonesia emas dalam nama Yesus. Oh, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Kau segalanya bagiku. Kau segalanya bagiku. Mari berikan tepuk tangan sekali lagi. Haleluya. Silakan duduk. Tolong ditayangkan bahan multimedianya pada tanggal 27 September tahun 1865, maka seorang missionary yang bernama Ludwig Ernst Denninger menginjakkan kakinya di Pulau Nias, dan tanggal 27 September next dirayakan sebagai masuknya Injil ke Pulau Nias. Sehingga pada tanggal 27 September yang lalu saya diundang oleh Wali Kota Gunung Sitoli untuk mengadakan KKR dalam rangka 160 tahun Injil diberitakan di Pulau Nias. Saya ingin menceritakan sejarah. Jadi periode daripada tahun 1865 sampai dengan periode tahun 1916, maka gereja berhasil memenangkan penduduk yang ada di Pulau Nias itu sebanyak 12.000 jiwa.
Dan terjadi suatu perubahan daripada kebudayaan yang dimiliki oleh orang Nias. Karena orang Nias, ya, Pak Martin Hareva, memang wajahnya baik, alim. Tapi nenek moyangnya, saudara, itu adalah masyarakat yang suka memayau kepala orang. Nah, itu Nias. Jadi kalau perang, nah maka ya kepala orang itu dipenggal. Nah, apa yang terjadi, saudara, pada tahun 1916, maka ada satu gerakan Roh Kudus yang terjadi persis seperti yang terjadi di Wales dan di Azusa Street. Nah, tahunnya Anda lihat ya, berdekatan. Wales itu tahun 1904, 1905, dan kemudian Azusa Street 1906. 1916 itu terjadi di Nias. Dan gerakan daripada Roh Kudus ini dinamakan Vangesa Dede, yang artinya adalah jeritan rohani dari penduduk yang ada di Pulau Nias. Nah, maka saudara, gerakan rohani ini terjadi tanpa campur tangan daripada manusia. Karena Vangesa Dede ini sama dengan apa yang terjadi di Wales, di mana orang sedang mabuk-mabukan di bar, minum minuman keras, tiba-tiba dijamah oleh Roh Kudus. Dan dia menyadari bahwa perbuatan ini salah. Dia bertobat dan dia menangis dan dia memberi diri untuk dibaptis dan dia pergi ke gereja. Maka gerakan ini, saudara, dari tahun 1916 sampai dengan tahun 1930. Jadi kalau kita hitung, saudara, periodenya ini singkat, hanya 14 tahun. Tetapi hasil daripada pekerjaan Roh Kudus selama 14 tahun dibandingkan dengan pemberitaan Injil sebelumnya selama 51 tahun. Pekerjaan daripada Roh Kudus menghasilkan 7 kali lipat dalam kurun waktu hanya sepertiga. Ya, nah tepuk tangannya kurang semangat. Ya, tepuk tangannya kita berikan lebih lagi. Haleluya. Jadi kekristenan dari 12.000 itu menjadi 85.000. Nah, apa yang terjadi? Saya mengumpulkan cerita-cerita dari gerakan yang terjadi di tahun 1916 sampai dengan tahun 1930. Pada hari Minggu, jalan-jalan yang ada di Pulau Nias menjadi sepi. Kenapa? Karena semua orang itu pergi ke gereja untuk beribadah. Nah, ada hal-hal yang supranatural, hal-hal yang tidak masuk akal. Di mana, saudara, waktu untuk beribadah, mereka mendengar di gereja itu lonceng dibunyikan. Teneng, 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 panggilan untuk beribadah. Dan mereka mendengar ada paduan suara yang bernyanyi dengan begitu indah. Tapi begitu mereka masuk ke gereja, tidak ada satu orang pun. Dan mereka percaya bahwa inilah panggilan Tuhan buat mereka untuk beribadah. Sehingga, saudara, yang pertama, persekutuan-persekutuan doa di rumah itu makin merambah. Gerakan daripada Roh Kudus selalu akan menghasilkan kerinduan daripada orang untuk berdoa. Mengapa mereka rindu untuk berdoa? Karena Roh Kudus yang mengingatkan seseorang akan dosanya. Dia menyadari, Tuhan saya salah Tuhan. Saya berdosa Tuhan, ampuni saya. Dan Roh Kudus saudara menerangi itu dosa-dosa yang dimiliki oleh penduduknya. Sehingga terjadi suatu pertobatan yang tidak masuk akal oleh karena pengakuan dosa dan baptisan itu begitu luar biasa terjadi pada tahun-tahun itu. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saya percaya dengan segenap hati bahwa lawatan daripada Roh Kudus pada hari-hari ini akan lebih dahsyat daripada gerakan Vangesa Dede. Amin. Dari mana kita tahu? Dari
2 Korintus pasal 3. Jadi pelayanan daripada roh pada hari-hari terakhir, saudara, itu akan mengakibatkan penuaian yang luar biasa. Nah, pertanyaannya, apakah gereja siap untuk menerima tuaian? Ekses daripada gerakan Vangesa Dede ini yang jarang diangkat. Maka terjadi pertengkaran, terjadi perpecahan, terjadi perseteruan di antara gereja. Yang satu berkata, kamu curi domba saya. Yang satu berkata, tidak, domba kamu yang curi rumput saya. Anda lihat, saudara, it's true. Dan, saudara, masyarakat Pulau Nias yang sudah berubah dari masyarakat yang senang memayau kepala orang, balik lagi. Sehingga setiap tahun jatuh korban oleh karena pertengkaran antara gereja satu dengan gereja lain. Sejarah itu mencatat. Nah, bukankah hal ini juga pernah terjadi pada tokoh-tokoh Alkitab? Perpecahan terjadi bukan pada waktu gereja itu kecil dan miskin. No. Perpecahan justru terjadi pada waktu gereja diberkati dan gereja kaya. Sama seperti Abraham dan Lot. Ayat 6 berkata, negeri itu tidak cukup luas bagi mereka. Kenapa? Karena harta milik mereka amat banyak. Sehingga mereka tidak dapat bersama-sama. Kalau miskin, rukun, Pak. Percaya deh. Karena apa yang mau diperebutkan? Mau berebut tong kosong, omong kosong yang mau diperebutkan. Tapi kalau gereja sudah mulai diberkati, kaya, asetnya banyak, nah disitulah. Pak Pati, it's true, Pak. Sejarah Tanah Batak bisa menceritakan semuanya itu. Nah, pada waktu terjadi perkelahian antara gembala-gembala Abram dan gembala-gembala Lot, nah, cilaka, orang Kanaan dan orang Feris yang diam di negeri itu nonton. Jadi kalau ada gereja yang pecah, Yosua, percayalah, nanti penduduk sekitarnya nonton, katanya kasih. Kalau hari Minggu nyanyi, kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Is it true? Pada zaman Pak Siahaan menjadi dirjen, maka kami sudah mengajukan permohonan untuk moratorium. Jangan lagi diterbitkan izin daripada sinode baru. Kenapa? Karena seorang cendekiawan dari NU yang bernama A.S. Hikam itu bertanya, loh, kamu kan agamanya monoteism, Allahnya satu. Ada pengakuan iman rasuli, Alkitabnya satu. Tapi kenapa dari satu Alkitab, satu Tuhan, muncul 323 sinode yang ada di Indonesia? Saya nggak bicara gereja lain lah, saya bicara gereja saya GBI. GBI dulunya bukan GBI, dulunya GBIS.
GBIS dulunya bukan GBIS, dulunya adalah Pentakosta. Halo Pak Tim. Dulu ada yang khotbah gini. Kita ini seperti mengikuti olimpiade orang cacat. Waktu ada olimpiade orang cacat itu berlari dan mereka ingin mencapai garis finish dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Tiba-tiba ada seorang pelari yang cacat jatuh. Maka apa yang terjadi? Nah, teman-teman yang lain berhenti. Mereka kemudian, saudara, mengangkat temannya yang jatuh dan mereka mencapai garis finish bersama-sama. Waktu saya dengar khotbah itu, saya berkata, wow, ini gereja yang saya cari. But, kenyataannya pada waktu gereja itu menjadi besar. So, what was happening? Perpecahan itu terjadi. Persaingan terjadi, kompetisi terjadi. Next, loh kok udah sampai di sini? Cepet amat ini, karena waktu ya tinggal 4 menit ya. Nah, saudara, ini adalah gambar daripada Yonatan dan Daud. Maka dicatat, saudara, pada waktu Daud bertemu dengan Yonatan, saudara, mereka saling jatuh cinta dalam tanda kutip. Dan mereka bersumpah-sumpahan dan mereka berkata begini, ya, kita akan mengikat perjanjian sampai maut memisahkan kita. Dan perjanjian itu disebut brotherly covenant. Mereka saling menukar persenjataan, mereka menukar baju mereka. Dan Daud ini adalah seorang hamba Tuhan yang menurut saya tragis. Dia mulai pelayanannya, dia melayani sebagai pemusik. Dan celakanya, dia hanya dipanggil bukan untuk tampil seperti kursi tadi ditaruh di atalasnya. Dia tampil pada waktu Saul kesurupan. Nah kan celaka kan? Dalam keadaan gak sadar, Daud dipanggil untuk melayani. Itu pasal 16. Pasal 17 dia mengalahkan Goliat. Tapi pada waktu dia mengalahkan Goliat, saudara, gadis-gadis bernyanyi ini. Kalau Saul mengalahkan beribu-ribu, Daud mengalahkan berlaksa-laksa. Saul dengar, panas hatinya. Waktu main musik, Saul ambil tombak tuh dilempar. Bang! Lu bayangkan. Orang lagi enak main musik, sudah lagi nyembah. Oriaralama yaralama syandu. Tiba-tiba lembing datang. Nah, itulah Daud. Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Maka Saul berkata begini. Aku tahu, dia berkata pada anaknya, aku tahu. Kamu telah mengikat perjanjian dengan Daud, anak Isai itu. Nah, saya pakai istilah gini. Anak sundal yang kurang ajar. Bayangkan tuh bahasanya. Nah, kenapa? Karena selama Daud masih hidup, saudara, Yonatan tidak akan tenang dalam memerintah. Karena Saul tahu kalau dia meninggal, maka Yonatan akan menggantikan dia sebagai raja. Tetapi karena popularitas daripada Daud melebihi popularitas daripada Yonatan, maka bapaknya berkata begini,
Kamu akan menjadi noda bagi diri kamu sendiri dan bagi perut ibumu. Sebab sesungguhnya selama anak Isa itu hidup di muka bumi, engkau dan kerajaanmu tidak akan pernah kokoh. Ini persaingan antara mertua dan mantu. Nah, yang ketawa nangkep tuh. Ini saya sebut dengan soul spirit. Nah, pertanyaannya, saudara, mana yang lebih penting? Hubungan atau jabatan? Yonatan berkata begini, Daud, kalau bapakku memutuskan untuk membunuh kamu, aku akan melepaskan anak panah dan aku akan membiarkan anak panah itu meleset dari sasaran. Dan aku akan menyuruh bujangku untuk mencari anak panah itu. Kalau itu terjadi, meleset, artinya kamu lari, bapakku akan membunuh kamu. Saudara, kalau Anda pada posisi Yonatan, yang mana lebih penting buat Anda? Hubungan atau kekuasaan? Next. Daud ini adalah seorang yang memiliki suatu kuasa yang diberikan oleh Tuhan, ya, yang disebut kunci Daud, the key of David. The key of David ini adalah satu kuasa untuk membuka dan kuasa untuk menutup. Apa yang dibuka akan tetap terbuka, apa yang ditutup akan tetap tertutup. Nah, pertanyaannya, kepada siapa Tuhan mempercayakan the key of David? Kunci Daud ini. Kunci Daud ini dipercayakan oleh Tuhan kepada jemaat yang ada di Philadelphia. Arti daripada Philadelphia adalah brotherly love, kasih persaudaraan. Nah gini Pak Tony, Pak Aristarkus. Gereja itu disebut gereja kalau dia miliki marturia, pemberitaan firman Tuhan. Gereja akan disebut gereja kalau dia memiliki diakonia, pelayanan orang miskin. Gereja akan disebut gereja kalau dia memiliki koinonia, yaitu kasih persaudaraan, brotherly love. Kita dipersatukan itu bukan dengan ide daripada manusia, bukan juga oleh visi dan misi. Tapi kita dipersatukan oleh darah Kristus. Itu loh yang mesti ditangkap. Ada blood covenant antara saudara dengan saya. Bahwa kita adalah saudara, we are brothers and sisters. Pada waktu brotherly love ini dicederai. Nah, apa yang terjadi? Saudara, Anda akan kehilangan kuasa untuk membuka dan kuasa untuk menutup. Pada hari-hari terakhir, Alkitab menubuatkan Tuhan itu akan mengirimkan roh dan kuasa Elia. Nah, apakah roh dan kuasa Elia? Di dalam kitab Yakobus pasal yang kelima, roh dan kuasa Elia itu adalah kuasa daripada doa. Karena dicatat dalam ayat 17-18, Elia adalah manusia biasa sama seperti kita. Tapi Elia berdoa supaya langit terbuka dan langit terbuka. Elia berdoa lagi, langit tertutup dan langit tertutup. Saudara, dia membuka dan dia menutup pintu-pintu surga. Tingkap-tingkap langit itu dikunci oleh dan tidak bisa menurunkan hujan. Dan itu terjadi. Dan pada hari-hari terakhir, Tuhan tuh berjanji. Sebelum Tuhan datang untuk kali kedua, maka roh dan kuasa Elia ini akan kembali lagi diutus untuk mendampingi gereja menghadapi end times. End times itu adalah, saudara, suatu masa di mana kita akan melihat goncangan-goncangan akan terjadi
Nah, peristiwa-peristiwa yang menyeramkan itu akan terjadi. Dimulai dari guru-guru palsu, nabi-nabi palsu, bencana alam, deru peperangan, pengkhianatan, dan sebagainya. Nah, dalam keadaan seperti itu, maka Tuhan mempercayakan kepada gereja roh dan kuasa Elia. Supaya waktu kita berdoa, surga akan merespon. Di tengah-tengah goncangan, di tengah-tengah masa yang sukar, dan waktu yang jahat, maka jangan khawatir, surga akan berpihak kepada kita. Bisa katakan amin? Ya, Anda bisa menangkap ini. Nah, oleh sebab itu Anda lihat, Tuhan tuh mengajarkan kepada kita begini. Jikalau kamu datang menghampiri mezbahku, kamu teringat nih, kamu punya ganjelan satu dengan yang lain. Apa yang kamu mesti lakukan? Semua tahu jawabannya. So, pertanyaannya mana yang lebih penting? Hubungan atau ibadah? Saudara, kalau kita beribadah dengan perasaan yang kecewa, marah, apa yang terjadi? Anda akan kehilangan kuasa untuk membuka dan menutup perbendaharaan yang ada di surga. Dengan kata lain, ibadah kita itu biasa-biasa saja. Gak ada ibadah yang supranatural, itu gak ada. Yang namanya visitation, yang namanya lawatan, itu Anda gak akan temukan. Nah, saya akan akhiri ya, karena wajahnya udah wajah ngantuk. Wajah capek lah, saya tahu lah dari pagi. Jadi saya gak akan ambil waktu yang panjang. Nah, next, Filipi pasal yang kedua. Next slide. Ayat ini, saudara, adalah ayat yang sering kali dikhotbahkan pada waktu perayaan Paskah. Di mana Tuhan mengosongkan dirinya, kenosis. Nah, pertanyaannya, saudara, bagaimana cara kita itu menjadi seperti Kristus, mengosongkan dirinya? Karena pada waktu Kristus mengosongkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib, maka Allah sangat meninggikan dia. Sehingga Allah memberikan kuasa kepada Tuhan Yesus. Sehingga di langit, di atas, di bumi, di bawah, dan di atas bumi tidak ada nama yang lebih berkuasa dari nama Yesus. Dan dalam nama Tuhan Yesus bertekuk lutut segala sesuatu yang ada di alam semesta ini, di surga dan juga di atas bumi. Nah, pertanyaannya, bagaimana cara Tuhan itu mengosongkan diri? Kita berpikir mengosongkan diri itu sama seperti para petapa yang naik ke atas gunung, meninggalkan egonya, dan kemudian dia berdoa, bukan untuk kepentingan dia, tapi dia berdoa untuk kepentingan dunia. Nah, saya kira itu tidak terlalu tepat. Mengapa? Karena Ibrani 11 mencatat banyak tokoh-tokoh Alkitab yang penderitaannya jauh lebih besar daripada kita. Tetapi Alkitab berkata, mereka belum mencapai kesempurnaan sebelum kita itu menggenapkan pelayanan mereka. So, pertanyaannya, bagaimana Tuhan mengosongkan diri? Perhatikan, Tuhan mengosongkan diri dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Jadi, salib, saudara, itu adalah berbicara tentang pendamaian atau perdamaian, reconciliation. Karena kematian Kristus di kayu salib mendamaikan surga dengan bumi. Jadi, saudara, saya mulai menangkap sesuatu.
pada waktu Tuhan mengosongkan diri, maka Tuhan akan membayar harganya. Apapun harganya, with any cost, dia akan bayar hanya untuk mendamaikan. Nah, oleh sebab itu, saudara, ya, Alkitab mencatat sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung kepadamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Dan kamu akan dikenal sebagai anak-anak Allah pada waktu kamu membawa damai. Amin. Amin. Nah, mana yang lebih penting? Perdamaian atau kekayaan? Abraham menunjukkan kelasnya. Pada waktu Lot ditangkap sebagai tawanan, di mana 4 raja berperang melawan 5 raja. Dan Raja Sodom dikalahkan. Dan Lot yang adalah penduduk Sodom itu ikut menjadi tawanan. Waktu Abraham mendengar, maka Abraham mengerahkan 218 tentaranya dan mengalahkan ke-5 raja yang mengalahkan Raja Sodom. Dan waktu Abraham menjarah seluruh harta daripada 9 raja, maka dicatat dalam Alkitab, Abraham berkata begini, aku tidak mau orang berkata Abraham kaya karena Raja Sodom. Kekayaan daripada 9 raja itu diserahkan kepada Lot dan kepada Raja Sodom. Abraham menunjukkan bahwa hubungan lebih penting daripada kekayaan. Pada waktu Tuhan akan menghukum Sodom dan Gomora, maka apa yang terjadi? Kembali lagi, Abraham berdoa untuk Lot. Saudara, seharusnya pada waktu Lot menerima berkat dari Abraham untuk kali kedua, seharusnya dia kembali. Tetapi kualitas daripada Lot kita bisa lihat. Dia menganggap bahwa kekayaan lebih berharga daripada hubungan. Hari ini, sebelum kita kembali ke kamar kita, mari kita mereview bagaimana hubungan kita. Orang yang tidak mau berdamai adalah mereka yang tidak mau mengosongkan dirinya. Dan saya akan tutup dengan kesaksian ini. Pada waktu Pak Niko, Pak Alex, dan Pak Arifin pecah. Dan mereka masing-masing menganggap bahwa Indonesia adalah ladang pelayanannya. Maka batas wilayah antara barat, tengah, dan timur ini kemudian saudara mulai dilanggar. Dan apa yang terjadi? Kami anak-anaknya menderita. Tiba-tiba pimpinan-pimpinan dari daerah lain masuk ke kota Medan dan buka gereja di kota Medan. Yang dari timur masuk, dari tengah masuk, dari mana-mana masuk dan buka gereja. Saudara, pada waktu saya melihat itu, saya tidak mengerti. Karena saya anak buah. Dan yang memperlakukan hal seperti itu adalah pimpinan-pimpinan rohani saya. Saya luka, saudara. Dalam keadaan tidak mengerti. Maka saya masuk ke dalam menara doa dan saya berdoa. Saya tanya, Tuhan, apa yang sedang terjadi? Saya tidak mengerti kekacauan ini.
tiba-tiba Tuhan berbicara, "Hambaku, ini caraku untuk menampik siapa yang setia dan siapa yang gak setia. Yang setia akan tetap tinggal, yang tidak setia akan keluar." Oh begitu Tuhan. Nah, dalam keadaan seperti itu, tiba-tiba seorang pendoa syafaat memperoleh penglihatan. "Bambang, saya lihat kamu loh. Jadi kamu akan mengalami goncangan, tapi pada waktu kamu mengalami goncangan, nah posisi kamu tuh berdiri. Jadi pada waktu kemuliaan Tuhan itu turun, nah kemuliaan itu hanya hinggap itu di atas kepala kamu. Nah kemudian pendoa ini dapat suara dari Tuhan dan pendoa ini berkata, "Bambang, kamu harus tiarap." Nah jadi pada waktu saya tiarap saudara, maka dalam penglihatan itu dia melihat itu debu emas turun dan itu memenuhi seluruh badan kami. Kemudian pendoa itu datang dan berkata, "Bambang, kamu harus tiarap." Tidak ada perkataan yang keluar dari mulut saya. Yang saya lakukan itu tiarap saudara. Dan apa yang terjadi? Pada waktu kita tiarap, maka kemuliaan Tuhan itu memenuhi kehidupan kita. Haleluya. Dari 20.000 jiwa yang saya gembalakan pada waktu itu, tiba-tiba melejit ke 50.000. Melejit lagi naik ke 60.000. Bukankah Tuhan itu adalah Tuhan yang luar biasa? Nah saudara kasih Tuhan, tadi kita telah mendengarkan pesan disampaikan oleh Pendeta Richard Bambang Yonan. Beliau bercerita tentang perjalanan daripada Abraham dengan Lot. Gereja dengan sesama gereja. Ya, saudara, biasanya orang itu bertengkar bukan pada waktu miskin, tetapi pada waktu kaya, pada waktu diberkati. Karena ada aset yang diperebutkan. Tapi waktu miskin itu sangat unity. Saling menumpang. Karena apa? Tidak ada yang diperebutkan. Tidak ada aset yang diperebutkan. Dan inilah yang banyak terjadi di waktu-waktu yang lalu. Dan juga kita berharap di waktu yang akan datang ini gak terulang. Yang kedua, sudah tokoh-tokoh Alkitab juga mengalami. Misalnya Abraham. Abraham dan Lot. Abraham adalah pemimpin, adalah om daripada Lot. Dan dia sukses karena dibimbing oleh Abraham. Tapi ketika mereka sangat kaya, satu negeri tidak muat untuk mereka. Sehingga terjadi pertengkaran antara gembala Abraham dan gembala Lot. Nah, apa yang terjadi? Abraham meminta supaya Lot memilih dan supaya mereka berpisah dengan cara yang baik. Nah, ketika waktunya tiba, Sodom diserang oleh raja-raja. Lalu kemudian mereka ditawan termasuk Lot. Nah, disitulah Abraham menunjukkan kualitasnya. Dia datang menyelamatkan Lot. Dan harta jarahan yang ada, Abraham tidak mengambilnya, tapi diserahkan kepada Raja Edom, Raja Sodom dan juga kepada Lot. Nah, kenapa? Karena Abraham mengutamakan hubungan dibanding dengan jabatan. Nah, kita belajar dari firman ini menjadi masukan bagi kita agar kita bertumbuh dalam kebenaran. Nah, demikian tayangan saya kali ini. Sampai ketemu di tayangan saya selanjutnya. Tuhan memberkati. Shalom.